kami kembali. Yari. Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Akhirnya, setelah ribuan tahun solo leveling Ragnarok dilanjut lagi. Buat kalian yang gak paham alurnya, saya sarankan tonton video sebelumnya yang ada di playlist channel ini. Oke dah, segitu aja basa-basi busuknya. Mari kita mulai ke ceritanya. Adanya Dungeon Break membuat kota dalam kekacauan, yang dimana musibah ini diciptakan oleh Tiel, sang utusan Cak Itarim. Sementara itu dari atas, sebuah helikopter terus merekam siaran langsung tentang apa yang terjadi di TKP tersebut. Di situ MC kita tanpa mengenakan masker di wajahnya dan hanya bermodalkan kaki saktinya, beliau dapat dengan mudah menumbangkan lawannya. Ya, monster-monster ini hanya menjadi mainan tak berarti di hadapan Sung Shu. Ya elah, semua monster ini tumbang hanya dalam satu serangan. Kalau begini mah, mana gregetnya coy, gumam Suhu. Bukan hanya MC kita yang bersinar dalam pertempuran ini, para hunter yang lain juga demikian. Dengan perlengkapan dari Suhu, mereka dapat mengimbangi serangan monster-monster biadab ini. Paman ini yang kita sebut saja namanya Kang Mus. Dia berkata, saat aku mendapatkan Black Gear ini, tubuhku terasa lebih ringan. Aku yakin dengan item ini, Magic Beast di hadapanku bukanlah apa-apa. Hurrah! Dengan teriakan penuh semangat, Kang Mus menebas monster kadal tersebut. Menatap dengan penuh perasaan bangga, Suhu bergumam, menilai dari cara mereka bertarung. Aku rasa mereka tidak membutuhkan bantuanku. Sepertinya, stat boost dari shadow item membuat hunter menjadi lebih kuat ya. Lalu kemudian Suhu memanggil jiwa-jiwa para monster yang telah dia tumbangkan. Ini adalah skill baru dari kelas Advancement yang bernama Shadow Creation. Sebuah kemampuan yang menciptakan item menggunakan bayangan dengan sebuah metode mencari data Shadow Soldier yang tercatat di dalam otaknya sebagai bahan bakunya, lalu menyusun ulang untuk membuat item dalam bentuk yang Suhu inginkan. Setelah proses Shadow Creation telah selesai, MC kita membuka matanya kembali. Dalam sekejap, 3 item telah melekat di tubuh Suhu. Yang pertama, Naga Warrior Soldier Guard, tingkat kreasi Rare. Kedua, Naga Warrior Godless, tingkat kreasi Common. Terakhir, Naga Warrior Belt, tingkat kreasi Rare. Suhu bergumam, masing-masing item memiliki creation grade yang berbeda. Item yang langsung terbayang dalam pikiranku berakhir sebagai grade Rare. Tapi Godless yang aku buat secara paksa hanyalah grade Common. Apakah untuk menciptakan item hacker grade, aku mungkin harus menyesuaikan pembuatannya sesuai sifat bahan bakunya ya? Dengan menyimpulkan pertanyaan Suhu ini, kita bisa memahami bahwa Shadow Creation tidak bisa dipaksakan. Terlebih lagi beliau harus memikirkan visualisasi dan pembuatannya harus sesuai dengan bahan bakunya. Lalu kemudian Suhu membuka status window miliknya, yang dimana beliau telah berada di level 42 dan kelas Irregular White Shadow. Lalu beliau juga mendapatkan 2 skill eksklusif. Yang pertama bernama Shadow Item Storex. Skill tanpa manasir ini memungkinkan MC kita dapat menyimpan 40 Shadow Item ke dalam penyimpanan bayangan. Jadi kapanpun Suhu membutuhkan item, nggak perlu nyari monster lagi dan tinggal nyari di Shadow Storex. Sebenarnya Suhu bersyukur akhirnya memiliki skill ini. Namun yang amat disayangkan adalah Shadow Storex hanya bisa untuk menyimpan shadow item saja. Lalu skill eksklusif yang kedua bernama Shadow Item Contract, sebuah skill yang tidak membutuhkan mana. Kemampuan ini juga membuat Suhu dapat memberikan nama kepada shadow item, sehingga item-item tersebut dapat naik level seiring berjalannya waktu. Namun kemampuan ini hanya berlaku untuk item dengan tingkat hero. Jadi item tingkat rare atau common nggak bisa bre. Di sini MC kita masih berpikir tentang kelasnya, yaitu White Shadow. Beliau mengira kekuatan bayangan miliknya warnanya jadi putih, tapi ternyata sama saja masih tetap hitam.
Entah sadar atau enggak ya, ketika Sung Soo-ho masih memikirkan hal ini, para monster yang murka berniat menggepreknya. Namun Tiel atau Dojin tak mau membiarkan hal itu terjadi. Dia turun dari atas bangunan dan mendaratkan kakinya tepat di kepala salah satu monster tersebut. Sontak kemunculan seseorang yang kuat secara tiba-tiba di hadapannya ini membuat Soo-ho refleks siaga. Dan setelah dilihat lebih seksama, dia sangat terkejut dengan kedatangan Hunter Rank S di depannya. Sembari tersenyum tipis menatap MC kita, Tiel masih tak peduli dengan monster kadal yang ada di belakangnya. Lalu dengan memanfaatkan puing-puing yang berterbangan di sekitarnya, beliau menangkap dan digenggamnya. Kemudian skill Amplify diaktifkan. Seketika itu juga cahaya terang bersinar dari genggaman tangannya, dan setelah itu puing-puing bebatuan tersebut dilempar begitu saja. Dalam sekejap seluruh monster tumbang saat itu juga. Menyaksikan kekuatan di luar logika ini, Soo-ho dan para hunter yang lain terperangah bengong. Semua orang di sini terkejut sekaligus kagum dengan seorang hunter yang bisa mengalahkan beberapa monster hanya modal pecahan batu aspal jalan. Selang beberapa detik, Tiel kembali menatap MC kita. Dan entah mengapa, tatapan dan senyuman Tiel itu terasa mengerikan untuk Soo-ho sendiri. Ya bayangin ya, Anda dilihatin terus sambil disenyumin oleh pejantan, sedangkan Anda sendiri adalah seorang penjaga. Suasana yang sangat mengelikan itu dialihkan sejenak ke tempat Jin-ho berada. Di dalam kantornya sambil melihat TV, Jin-ho tak bisa menahan perasaan harunya. Beliau sangat bahagia melihat keponakannya sudah muncul lagi setelah hilang cukup lama. Bahkan saking senangnya, Jin-ho sampai memeluk erat televisinya. Sambil melakukan itu, dia berteriak, Soo-ho, aku sangat mengkhawatirkanmu. Jika kau baik-baik saja, harusnya kau menghubungiku dulu. Dasar anak nakal. Di ruangan itu juga ada Wo Jin-chul yang juga merasa lega akan hal ini. Di tengah suasana hangat itu, tiba-tiba HP Asia Hidayah milik Jin-chul berdering. Telolet, 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 begitulah bunyinya. Dan saat beliau mengangkat telepon HP-nya, ternyata itu adalah panggilan suara dari Choi Jong-in. Hunter Choi bertanya, apa kau sudah melihat beritanya Presiden Wu? Black Max, Hunter Sung Soo-ho telah muncul loh. Aku tidak yakin kalau Soo-ho adalah seorang penjahat, tapi aku merasa dia harus dibawa ke asosiasi Hunter. Oh ya, ngomong-ngomong, setelah aku cari tahu, dia adalah keponakan Jin Ho-san kan ya? Alasanku selama ini membantu asosiasi Hunter itu karena aku percaya dengan keadilan dan penilaianmu, Presiden Wu. Aku juga berharap kali ini kau mengambil keputusan yang tepat. Lalu sambungan telepon berganti. Kini Lim Tae-gyu yang berbicara. Dia berkata, tidak salah lagi, itu adalah Hunter yang ikut campur dalam penangkapan Lee Min-sung. Aku akan menyuruh Pak Dojin untuk segera membawanya dan menjebloskannya ke dalam penjara. Jin-chul menjawab, Cutu mati, jangan gunakan kekerasan. Kita belum memiliki bukti kalau Hunter Sung Soo-ho itu seorang kriminal loh. Dengan nada membentak, Lim Tae-gyu membalas, kalau begitu jawab pertanyaanku, kenapa dia menyembunyikan wajahnya selama ini? Aku yakin dia pasti ada hubungannya dengan Stardust. Tidak diragukan lagi, dia seorang penjahat. Dia yang telah menghabisi Lee Min-sung. Ketika mendengar semua keluhan Hunter tingkat atas ini, Wo Jin-chul hanya diam dan terus memikirkan langkah apa yang harus dia ambil biar kesalahpahaman ini tidak semakin membesar. Sementara itu di tempat TKP, Tiel atau Dojin kini telah dihubungi Lim Tae-gyu. Dalam sambungan komunikasi tersebut, Tiel tanpa banyak bicara dan terus mendengarkan arahan dari bos guildnya. Sembari menatap MC kita, Tiel mengkonfirmasi kepada Lim Tae-gyu bahwa Soo-ho masih berada di hadapannya. Sedangkan di situ, MC kita sendiri masih garuk-garuk kepala. Dalam diamnya, dia bergumam, bukankah pria berambut silver ini seorang Hunter Rank S yang baru ya? Kalau nggak salah namanya Hunter Pak Dojin. Lalu kenapa dia dari tadi tersenyum padaku? Jangan-jangan dia gay. Setelah perintah telah ditentukan, Tiel membuka mulutnya dan berkata, Hunter Sung Soo-ho, Ketua Ghoul Reaper meminta agar kau dikawal ke asosiasi Hunter. Soo-ho menjawab, oh, jadi Ghoul Reaper yang mengirimmu kemari ya? Kukira tadi kau berniat memberikan tawaran rekrutan bro. Tiel membalas, karena kau muncul di depan publik begini, aku bisa asumsikan bahwa kau tak tahu apa-apa selama ini.
Aku beritahu padamu, saat ini dirimu itu masuk ke dalam daftar orang-orang yang dicari karena tuduhan telah menghabisi wakil ketua Lee Min-sung dan mendistribusikan Stardust. Sontak pernyataan ini membuat MC kita merasa sedikit terpukul. Dia cuma pelongo-pelongo menelaah tentang situasi yang telah terjadi. Masih dengan senyum yang sama dan disertai aura kuning menyala, Tiel berkata, "Kalau kau bersedia ikut dengan tenang, aku akan sangat berterima kasih." Sontak ucapan tersebut langsung memicu reaksi dari para hunter yang ada di sini. Mereka tak bisa menerima keputusan sepihak dari Tiel karena menurutnya Sung Soo-ho telah menyelamatkan nyawa mereka. Dan dengan spekulasi tersebut, mereka yakin Soo-ho bukanlah orang seperti yang media beritakan. Bahkan hunter botak ini berpikir pihak asosiasi hanya memanfaatkan situasi untuk mengkambing hitamkan Sung Soo-ho dalam masalah Lee Min-sung. Tak mau memperkeruh suasana, MC kita berkata, "Sudah cukup Minasan, terima kasih karena telah membelaku." "Oh ya, Hunter Park Dojin, tenang saja. Lagi pula memang sudah niat awalku pergi ke sana." Mendengar itu, Tiel menjawab, "Oh, oke, baguslah." Sementara itu di situ, Kang Mus dengan nada sedikit kesal, dia berkata, "Dasar orang-orang asosiasi, apa mereka tak bisa melihat kebaikan pemuda ini? Bahkan dia memberikan kita perlengkapan yang sangat..." Sebelum ucapan itu selesai, seluruh item yang dipakai para hunter diambil balik oleh Sung Soo-ho, dan hal itu membuat Kang Mus dan kawan-kawan sedikit kecewa. Di sini nampaknya Soo-ho juga kagum dengan skill Shadow Item Storage. Karena dengan kemampuan ini, beliau dapat menyimpan shadow item secara instan dan efisien. Di sisi yang lain, Tiel terus menatap kemampuan ini dengan perasaan kekaguman. Tiel bergumam, "Sung Soo-ho, dia sekarang benar-benar berbeda. Apa yang telah kau lakukan beberapa hari yang lalu sehingga kau bisa sekuat ini? Aku yakin Star Fragment takkan mempan untuk memanipulasinya. Satu-satunya pilihan hanyalah aku harus mengembangkan Star Fragment lebih kuat lagi efeknya agar sekelas Hunter Rank S bisa aku kendalikan. Hingga saat itu tiba, untuk sementara aku harus bersabar dan terus mengamati perkembangan Soo-ho." Di saat MC kita dan Tiel hendak menuju kantor asosiasi Hunter, secara mengejutkan semua ponsel para Hunter berdering, yang dimana itu pemberitahuan bahwa di penjara Jisan, para narapidana melarikan diri secara massal. Dan masalahnya penjara di sana banyak sekali Hunter kuat yang sangat-sangat brutal. Diduga juga mereka adalah pengkonsumsi Stardust. Sontak saat mendengar hal ini, Soo-ho menghentikan langkah kakinya. Seketika itu juga suasana jadi hening. Soo-ho berkata, "Sepertinya aku harus pergi menghentikan para kriminal itu." Tiel menjawab, "Tak usahlah Upin. Di sana juga ada Hunter yang akan menghentikan masalah itu." Namun meski begitu, Soo-ho masih nggak yakin. Dia berkata, "Jika lawan kita adalah pengguna Stardust, dengan kata lain, Hunter yang ditempatkan di sana takkan cukup kuat menghentikan narapidana." Tiel pun menegaskan, "Nak Soo-ho, kalau kau tak ikut denganku ke asosiasi sekarang juga, kau bisa kena masalah loh." Tak peduli dengan ancaman itu, Soo-ho mulai bertransformasi. Dia berkata, "Aku sih tak keberatan, silakan lakukan saja sesuka kalian." Sejenak Tiel terdiam, lalu dia memejamkan matanya. Dengan pasrah dia berkata, "Ya terserahmu lah, nanti aku akan mengatakan ke asosiasi bahwa aku sudah berjuang membawamu tapi gagal." Menanggapi ucapan lawan bicaranya itu, Soo-ho menyampaikan rasa terima kasihnya karena Park Dojin atau Tiel bisa mentoleransi keinginannya ini. Soo juga mengatakan, "Jika urusanku selesai, aku pasti ke markas asosiasi Hunter. Sayonara." Dengan ucapan perpisahan yang sangat singkat itu, MC kita melesat pergi meninggalkan tempat ini. Sedangkan Tiel sendiri cuma diam menatap kepergian Sung Soo-ho dengan ekspresi yang kelihatannya sih happy-happy aja gitu bre. Sambil memegang dagunya, dia berkata, kurasa ini momen yang pas. Mari kita lihat sudah seberapa kuat kau sekarang, Sung Soo-ho."